Jumpa lagi di Peta Sastra Indonesia, cara mudah untuk memahami belantara sastra Indonesia. Cukup ingat 11 kata kunci yang berhubungan dengan perkembangan kita sendiri sebagai anak yang bertumbuh dewasa. Di video sebelumnya, kita sudah berkenalan dengan puisi liris. Tapi ternyata puisi tak selamanya harus liris dan indah. Kadang kita ingin juga mengungkapkan rasa marah, atau mau iseng-iseng menulis hal yang nakal atau kritis. Puisi liris tak cukup untuk mengekspresikan semua hal tersebut. Meskipun puisi liris menjadi gaya penulisan puisi yang paling banyak dianut oleh para penyair Indonesia, ada juga loh penyair-penyair yang menulis dengan gaya puisi berbeda. Di video kali ini, kita akan berkenalan dengan 3 penyair Indonesia yang menulis puisi non-liris. Remy Silado, nama pena dari Yapi Tambayong, lahir di Makassar 1945. Konon nama Remy Silado diambil dari chord pertama lagu And I Love Her, The Beatles, yang membentuk notasi balok Silado. Karya Remy disebut dengan istilah puisi beling, diambil dari nama rubrik puisi di majalah Aktuil, majalah tahun 70-an yang ia kelola. Kata beling sendiri berasal dari bahasa Jawa yang kurang lebih berarti nakal, kurang ajar, sulit diatur, suka memberontak, tapi punya konotasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Puisi beling seringkali berisi kelakar terhadap banyak hal. Misalnya, puisi yang berbunyi seperti ini. Kalau Hairil Anwar binatang jalang, di blok apa tempatnya di Ragunan? Dan jangan kaget ya kalau kamu menemukan kata-kata kotor di dalam puisi beling. Bagi Remy Silado, puisi beling adalah sikap untuk menolak kemapanan, termasuk kemapanan estetika. Karena keunikannya, puisi beling kemudian banyak diikuti oleh penulis dan majalah lain, sehingga fenomena ini disebut gerakan puisi beling. Pengikutnya juga banyak. Penyair kedua, Sutarji Kalzum Bahri, kelahiran Rengat, Riau 1941. Sutarji dikenal atas Kredo Puisinya, sebuah pernyataan tentang puisi pada 1973. Kemudian terbit di majalah Horizon pada 1974. Menurutnya, kata-kata bukanlah alat untuk mengantarkan pengertian. Ia menyatakan bahwa kreativitas dimungkinkan apabila kata lepas dari beban makna dan pengertian, supaya kata bebas menciptakan diri sendiri. Bagi Sutarji, menulis puisi adalah mengembalikan kata kepada mantra. Karya Sutarji pun dikenal dengan puisi mantra. Yang ketiga, Afrizal Malna, lahir di Jakarta 1957. Karya-karyanya mulai muncul beberapa tahun setelah fenomena puisi beling dan mantra. Buku puisi pertamanya adalah Abad yang Berlari. Puisinya memang sulit dicerna jika pakai logika. Macam-macam benda seperti palu, televisi, mikrofon, maupun benda-benda konsumsi seringkali memenuhi puisinya, membuat manusia merasa terasing di tengah kehidupan urban yang semeraut. Judul-judul puisinya, misalnya 50 tahun usia kuping, mesin tik merah, sumbu kompor di lubang telinga, vitamin C dalam tabung termometer, dan masih banyak lagi. Nah, kita telah berkenalan dengan 3 penyair yang menulis puisi yang bukan liris. Majalah yang memuat tulisan tentang seni dan pemikiran seperti Horizon, Budaya Jaya, sampai majalah populer seperti Aktuil juga turut andil mendukung mereka mewarnai sastra Indonesia. Sekian dulu perkenalan kita dengan puisi non-liris. Ikuti video berikutnya tentang reformasi. Sampai jumpa!